Halo, Profesor. Mungkin di suaranya bisa di unmute, Prof. Ini masih ada kendala teknis di Ini saya sudah coba lagi masuk. Halo, suara saya bisa dengar? Bisa, Prof. Ya. Ya. Coba ini saya. Ya. Sudah keluar ininya, Gama? Slide saya? Sudah. Ya. Baik. Tapi ini saya malah belum keluar di sini ya. Ya. Bentar, ini saya. Ya. Ini ada connect tadi juga pagi juga begitu, ada disconnect berkali-kali. Ya. Waduh, kok. Bentar Mas, ini saya carinya lagi yang terbaik untuk itu. Udah keluarnya Mas ya? Sudah, ya. Prof. Ya, baik, jadi maaf ini karena gangguan disconnect berkali-kali. Jadi di sini justru saya menunjukkan pertanyaan ya. Selamat pagi dulu Pak Yuda dan Bu Esti ya, dan Mas Yudi ya. Kita sharing bersama, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk DIY ya. Jadi justru sini pertanyaan saya adalah, sudah amankah masuk sekolah dengan menerapkan 3M ya? Nah tentu kita tahu semua jawabannya tentu belum, tapi mengapa? Itu kita bahas ya. Nah di sini kita akan melihat juga bahwa ini selalu ada kendala lagi nih, kendala apa lagi nih? Nah kita selalu harus punya kesadaran bahwa pandemi COVID-19 ini betul-betul meluluhlantakkan semua aspek kehidupan.
termasuk dalam bidang pendidikan. Maka dasar hukum kita terutama pertama adalah keputusan bersama, itu Menteri Pendidikan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Dalam Negeri. Karena tidak mungkin pendidikan itu hanya diselesaikan oleh Kemendikbud sendiri ya. Karena apa? Karena sangat complicated ya. Karena terkait dengan masalah kalau agama ya, karena sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama juga ada, kesehatan jelas, kemudian dalam negeri ya terkait dengan masalah pemerintahan di daerah. Nah, tetapi yang penting dalam prinsip untuk sekarang ini adalah harus prioritas utama adalah kesehatan, keselamatan peserta didik, pendidik, kemudian tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat. Selama kita mengabaikan prioritas utama ini, ya tidak ada artinya gitu ya. Bahkan mulai Januari ini, Kemendikbud mengizinkan sekolah itu melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka selama memenuhi persyaratan yang ditentukan. Jadi kalau kita melihat dari syarat pertama aja sudah jelas di situ di keputusan bersama itu, yang boleh menyelenggarakan itu hanya daerah yang zona hijau dan zona kuning. Nah, sementara Jogja ini sedang memerah saat ini. Maka dari situ sudah jelas bahwa kelihatannya berat Jogja kalau mau mengadakan dengan tatap muka, karena risikonya sangat besar ya. Nanti kami juga setelah mendapat informasi dari Mbak Mediani itu kami juga langsung rapat dan pendapat dari teman-teman bagaimana ya. Itu yang saya mau coba untuk sampaikan itu ya. Nah itu. Wah, ini salah. Jadi kita lihat sekarang bagaimana kelompok-kelompok yang perlu kita perhatikan di sini ya. Jadi kelompok yang pertama adalah kelompok dalam yang sekolah ini, PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, sebetulnya di sini ada Bu Isti itu dari pendidikan menengah. Nah, kami Dewan Pendidikan DIY sebetulnya sesuai dengan aturan itu kita hanya mengurusi SMA, SMK, dan sekolah luar biasa. Jadi yang yang PAUD, SD sampai SMP itu sebetulnya Dewan Pendidikan Kota dan Kabupaten. Tapi dalam prakteknya tidak mungkin pendidikan, maksud saya Dewan Pendidikan DIY hanya ngurusi SMA, SMK, SLB, karena pasti terkait dengan pendidikan, dan masyarakat taunya Dewan Pendidikan itu ya keseluruhan ya. Ya memang Dewan Pendidikan di Indonesia itu berbeda-beda ya. Di Aceh itu bahkan mengurusi dari sampai dengan perguruan tinggi. Jadi mereka memang sangat tinggi wewenangnya itu, sehingga anggarannya pun juga sangat besar ya. Mereka 60 kali lipat dari anggaran dari DPDIY, tapi karena memang di sana ada keistimewaan, tidak hanya dalam kalau Jogja ada 5 keistimewaan, di sana itu termasuk keistimewaan dalam bidang pendidikan, dalam bidang agama. Sehingga pendidikan menjadi sangat besar anggarannya. Sehingga hampir saya barusan ketemu dengan Ketua Dewan Pendidikan sana, kebetulan Rektor UIN Aceh ya, Irnari, itu sekitar 60 kali dari Jogja, jadi mendekati 16 miliar. Tapi tugasnya memang cukup besar. Nah, pendidikan tinggi kita di luar itu, karena di Jogja ada APTISI, ada juga Badan Layanan Perguruan Tinggi. Kemudian ini di bawah Kemenak, ya pendidikan yang di bawah Kemenak termasuk juga pendidikan tingginya ya. Bulan Juli lalu itu sudah dimulai itu. Dulu itu hanya zona
hijau yang boleh melakukan tatap muka. Tapi sekarang itu zona kuning dan zona hijau boleh. Padahal dulu aturan pertama itu Juli itu hanya untuk SMA. Kemudian September untuk SMP dan seterusnya Desember. Tapi sekali lagi masalah pandemi COVID-19 ini sebetulnya terus terang aja kita itu sebenarnya masih buta. Kapan akan selesai? Kapan akan dapat kembali normal? Ya. Jadi menurut kami dari Dewan Berikan, kita jangan merisaukan, terlalu risau, sehingga kadang-kadang kita paranoid terhadap COVID, tapi yang penting bagaimana kita itu living in harmony dengan pandemi. Seperti hanya kita yang di Jogja ini kan dulu selalu takut dengan Gunung Merapi. Tapi sekarang Gunung Merapi kan boleh dikatakan bisa diketahui kapan mau meletus, kapan mau keluar mahmanya ya. Karena di sini ada alat yang dibuat untuk bisa memantau perjalanan magma ya. Saya kebetulan dari geologi jadi ngikuti betul ya. Jadi sekarang orang yang sekitar Merapi, bahkan tidak hanya Merapi, tapi orang tinggal di Jawa harus hidup harmoni dengan gunung api. Karena di Jawa itu ada 35 gunung api aktif. Bisa bayangkan kalau Gunung Merapi meletus, sudah ribut. Gunung kemarin itu Semeru juga aktif ribut, Bromo aktif ribut. Nah, bagaimana kalau 35 gunung api itu bareng-bareng pesta pora gitu kan, wah sangat repot. Nah, oleh karena itu dalam menghadapi ini kita tidak harus hidup harmoni dengan pandemi COVID-19 ya. Nah, ini yang dulu. Dulu tuh hanya hijau, tapi sekarang kuning juga boleh. Nah, ini hijau aja kita belum sempat tuntas, sekarang kuning juga boleh. Ini saya kira perlu ekstra hati-hati dalam menerapkan itu. Kalau memang belum memungkinkan, jangan lakukan itu. Risikonya sangat tinggi. Karena tadi prioritas utama adalah kesehatan dan keselamatan. Jadi kalau itu belum memungkinkan, jangan. Tapi justru bagaimana kita itu, tadi living harmony adalah kita anggap saja COVID tidak akan selesai. Seperti dulu HIV itu tidak akan, sampai sekarang juga ada. Nah, COVID ini juga banyak pakar kesehatan mengatakan tidak akan punah, artinya masih tetap ada. Nah, oleh karena itu kebiasaan baru harus diterapkan, termasuk bagaimana kita mengatur dengan kelenturan-kelenturan selama ada COVID itu. Karena ini kita tidak bisa mengendalikan waktu. Ya, manusia tidak bisa mengendalikan waktu. Kapan sebetulnya? Jadi kalau dibilang Kemdikbud Januari mulai, itu saya kira sesuatu yang maaf saja ini agak sedikit gegabah ya. Kenapa? Karena kita belum sempat menguasai, sudah mencoba itu. Kemarin di mana itu di Tegal itu ada sekolah yang sudah 6 bulan yang lalu tatap muka, tapi begitu pasar yang dekat itu hanya sekitar 100 meter itu puluhan pedagang itu pada kena COVID, desa itu juga zona merah, akhirnya tutup lagi. Nah, itulah yang perlu kita perhatikan. Nah, ini bagaimana guru dan murid itu akrab, ya. Ini kebetulan tidak di sini ya, ini kebetulan salah satunya anak saya ya. Nah, saya ingin tunjukkan bahwa guru murid akrab sekali. Ini Anda lihat ya, sehingga penularan guru terhadap murid itu sangat rentan. Ini juga di Indonesia itu akrab sekali antar murid. Jadi kalau satu ada OTG, wah pasti kena. Ya, walaupun ini mungkin pakai masker, tapi anak-anak itu saya lihat itu sering lengah gitu. Dilepas sebentar aja, wah itu udah riskan. Nah, ini juga bagaimana guru itu bisa begitu akrab, maka utamanya guru-guru kalau nanti tatap muka harus nanti ada untuk ini. Ini tidak hanya anak kecil, anak dewasa pun juga ya. Ini tidak mungkin dilakukan di kampus atau di sekolah karena ini harus praktek lapangan. Jadi, hal-hal yang terkait dengan praktek itu bukannya ditiadakan, tetapi digeser. Ada kelenturan, tapi harus ada ke lapangan dengan penjagaan dengan disiplin protokol kesehatan yang ketat ya. Pak Doni selalu mengatakan pertama disiplin,
prokes, kedua disiplin prokes, ketiga disiplin prokes. Jadi betapa pentingnya disiplin dalam protokol kesehatan. Sekali lengah, udah buyar ya. Di Malaysia itu dari satu daerah ke daerah lain tidak boleh, ketat sekali. Baru mulai kemarin 21 November nampaknya sudah dilonggarkan. Jadi boleh perjalanan dari satu kota ke kota lain, tapi itu juga sangat ketat ya. Nah, ya ini ada beberapa pertanyaan di tornya itu, bagaimana hasil evaluasinya selama proses belajar mengajar itu dari Maret November, apa saja kendalanya. Nah, keluhan yang diterima Dewan Pendidikan DIY adalah terutama sarana prasarana untuk pendidikan jarak jauh. Sehingga inisiatif Dewan Pendidikan DIY kita mengumpulkan laptop bekas atau HP bekas yang penting masih bisa dipakai, dan itu kita berikan kepada yang memang membutuhkan. Ya. Kita sudah 2 kali memberikan kepada para guru untuk para muridnya yang memang sama sekali tidak punya. Bahkan kita sempat juga terketuk hatinya memberi, waktu itu masuk di harian Kompas nggak salah, ada anak sekolah yang harus 500 meter harus ikut pada temannya untuk bisa sekolah daring, dan akhirnya kita kirim ke sana untuk supaya itu disampaikan kepada yang bersangkutan sehingga sekarang dia bisa di rumah. Nah, untuk itu gerakan untuk mengumpulkan laptop bekas, HP bekas itu terus dijalankan sampai sekarang oleh Dewan Pendidikan untuk memenuhi mereka yang masih membutuhkan itu. Dan itu nampaknya mendapat sambutan dari para guru, para komite sekolah, dan para murid tentunya. Ya. Nah, kita semuanya itu bingung sekarang itu. Karena di shelter-shelter itu, kami anggota Dewan Pendidikan itu ada yang berkecimpung dalam dunia psikologi, masih belum aman. Apalagi kalau pergi dan pulangnya dengan kendaraan umum yang antar kota itu. Tapi kalau kendaraan umum yang mungkin sedikit papan atas itu sudah melakukan desinfektan ya, yang secara rutin. Nah, anak kecil itu sebetulnya tahan terhadap COVID itu, sehingga banyak yang OTG. Nah, ini kalau ketemu dengan temannya atau gurunya, bisa juga dia sebagai media untuk menularkan, karena anak kecil relatif lebih tahan. Untuk dewasa memang ya sangat rentan, apalagi yang punya comorbid ya. Guru-guru yang OTG itu juga sangat rentan ya. Kita tahu di Gunung Kidul kemarin guru berasal dari Kulon Progo, istrinya juga dari sana, gurunya menularkan teman gurunya, istrinya menularkan pada muridnya, kemudian profesinya keduanya guru. Jadi ini sangat rentan gitu ya. Kemudian, nah apakah Dikpora sudah siap? Saya kira Dikpora selalu berusaha untuk siap, tapi masalahnya begitu kompleks ya, sehingga di daerah-daerah yang ini di Surabaya, Mojokerto, Bandung itu sudah melakukan screening ya, tapi dengan biaya dari gugus tugas itu. Jadi sebetulnya dikatakan merah itu apakah dasarnya jumlah yang diketemukan? Kalau untuk screening itu masih terbatas dananya, tentu kuantitasnya tidak sama dengan yang besar biayanya. Sehingga yang besar biayanya, screeningnya lebih banyak, kemungkinan yang diterima atau yang terjaring juga banyak. Tapi daerahnya kecil, tapi dananya kecil untuk screening, yang ketangkap juga kecil, seakan-akan jalur hijau, padahal itu mungkin oranye atau merah gitu. Nah, ini juga kami khawatir kalau dalam 1 bulan ini Dikpora juga belum siap betul untuk menjalankan tatap muka itu, ya mungkin perlu hati-hati, jangan dulu. Ini dari Dewan Pendidikan begitu ya, karena sangat rentan begitu ya. Dan syaratnya kelihatannya berat sekali ya, tidak zona merah, syarat macam-macam gitu di revisi. Kalau yang pertama dulu kan bulan Agustus, yang kemarin keluar itu nampaknya juga masih berat untuk dilaksanakan. Dan apakah kita berani melaksanakan tes PCR secara massal gitu? Ya mungkin kembali masalah biaya, terutama bagi mereka yang punya komorbid ya, ini perlu mendapat perhatian yang khusus. Nah, dibandingkan daerah lain di Indonesia, Jogja ini sebetulnya
Bagaimana? Karena daerahnya tidak luas sehingga relatif mudah dijangkau. Namun demikian guru juga relatif terpenuhi ya secara kuantitatif. Bandingkan dengan Papua, saya pernah ke Papua itu di pelosok itu satu guru untuk satu sekolah sehingga jam 8 pagi sampai jam 9 ngajar di kelas ini, nanti siang kelas ini dan seterusnya. Kalau gurunya mau ngambil gaji harus ke Manokwari, seminggu libur. Nah, itu karena daerah yang terpencil ya. Jadi Jogja relatif karena lokasinya yang tidak luas dan lokasinya di Jawa mungkin relatif agak bisa terpenuhi, walaupun tadi hari Selasa kemarin juga kami Dewan Pendidikan memberikan pada salah satu anak, salah satu sekolah melalui gurunya untuk HP dan laptop bekas ya. Jadi mohon kalau ada yang laptop bekas, karena laptop bekas asal masih bisa dipakai itu sangat bermanfaat bagi yang membutuhkan. Nah, apakah tatap muka itu bisa dilakukan di Indonesia, di DIY yang sedang memerah? Ya jawabannya tentu kita belum. Ya. Dan sekali lagi kita jangan melihat waktu. Kenapa? Karena waktu tidak bisa dikendalikan oleh manusia sekarang ini. Ya. Oleh karena itu jalur hijau, jalur kuning capai dulu. Selama itu belum, jangan lakukan. Memang di Jakarta ada juga kejenuhan anak-anak sekolah sekarang minta luring. Karena semangat belajar dengan daring sudah menurun. Nah itulah yang oleh karena itu Dewan Pendidikan tidak sependapat kalau ada diterapkan KBN dengan tatap muka. Kita harus siap betul ya, karena risiko. Dan kemarin itu ada berita ada rombongan piknik ke Jogja, ternyata setelah pulang pada terkena COVID itu di Jakarta ya. Dan UGM pun sekarang menyarankan jangan pulang dulu ke Jogja selama ini karena kehabisan tempat untuk menampung itu ya. Ya. Jadi ini tadi sudah saya katakan, saya teruskan aja ya. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan itu untuk Dewan Pendidikan? Apakah kita mau meniru model universitas terbuka? Jadi membuat modul, kemudian pada saat tertentu dijadwal untuk tatap muka, untuk khusus yang membutuhkan dari modul itu kan banyak murid yang mungkin ingin tahu seberapa jauh. Nah itu perlu konsultasi. Nah boleh datang ke sekolah, tapi dibatasi mungkin 10 orang ya, maksimum. Itu sudah dilakukan, saya amati dari SMA, yang dulu SMA percobaan di Pakem itu SMA berapa? 1 nggak salah ya. Itu sudah menjalankan dan itu saya kira baik. Nah kalau hal yang baik ini diterapkan terus, tidak ada COVID, ada COVID jalan terus, saya kira itu bisa, jangan-jangan itu kualitasnya tetap bisa menonjol ya. Ingat terbuka, universitas terbuka itu juga modelnya seperti itu. Saat-saat tentu ada tatap muka, tapi modul harus disiapkan. Jadi jangan memikirkan waktu kapan COVID selesai, tapi bagaimana hidup harmoni dengan COVID, karena ini kenyataan hidup. Ya. Saya kira mungkin, ini terus saja. Ini harusnya, ya ini saya kira terus saja pembuatan modul tadi sudah. Yang penting kedisiplinan, dan sebagai ini hal yang perlu diketahui bahwa dengan tadi, maaf saya balik sebentar ya, dengan membuat modul itu memaksa siswa belajar mandiri, mengeksplor apa yang potensi siswa itu, bagaimana mengatasi masalah, butuh kreativitas. Jadi sekarang dengan COVID itu kita justru muncul kreativitas baru, muncul kedisiplinan, walaupun ini masih perlu ditingkatkan. Dan apa pengaruhnya terhadap lapangan pekerjaan? Ingat di lapangan pekerjaan sekarang ini yang diutamakan adalah problem solving skill. Problem solving skill itu sangat dibutuhkan. Tetapi kesuksesan seseorang, ini berdasarkan penelitian dari riset IPB Bogor, bahwa kesuksesan seseorang itu adalah dari kejujuran. Jadi itu sangat mengagetkan. Ternyata kejujuran itu kunci sukses seseorang. Kemudian baru disiplin dan yang lain-lainnya. Dan yang saya ingat yang keempat itu pasangan hidup. Jangan harap semuanya terpenuhi, pasangan hidup tidak mendukung, gagal total. Nah, team working skill ini saya kira perlu dikembangkan, karena di sekolah-sekolah itu sekarang itu umumnya malah menjadi saling bersaing yang negatif. Tapi kerjasama itu kurang. Komunikasi saya kira harus, critical thinking, kita kadang-kadang takut mengkritik,
Karena apalagi budaya di Jawa itu, kalau pakai bahasa Jawa kromo inggil, kadang-kadang untuk ngeritik itu beda. Dengan anak yang keluarganya itu menggunakan langsung bahasa Indonesia itu relatif lebih mudah, lebih berani mengkritik. Tapi yang pakai bahasa Jawa halus, ya saya kebetulan orang Jogja asli dan masih menerapkan bahasa Jawa halus dengan anak-anak saya, itu kadang-kadang mereka kurang takut mengkritik. Dan yang terakhir adalah kreativiti. Sebagai, ya ini saya kira terakhir untuk pertanyaan yang kelima itu, memang jika pendidikan itu sekarang ini sebenarnya bukan tanggung jawab sekolah, tapi keluarga dan masyarakat, 3 pilar pendidikan itu. Kalau masing-masing mempunyai kesadaran yang sama, saya kira kita akan lebih cepat mengatasi masalah bagaimana proses belajar mengajar selama pandemi. Dan mungkin pandemi selesai pun proses belajar mengajar itu siapa tahu itu bisa dipertanggungjawabkan lebih berkualitas sehingga dari Jogja bisa disebarkan ke Indonesia. Dan ingat, guru adalah orang tua kedua di sekolah. Sementara orang tua adalah guru kedua di rumah, dan itu sekarang berjalan, ya. Ya, proses pendampingan memang perlu. Tanpa bantuan orang tua, anak-anak kecil tidak mungkinlah bisa mengerjakan. Nah, sebagai kesimpulan, utamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, keluarga, masyarakat. Nah, ini penting. Ubah mindset dari pendidikan yang normal itu ke pendidikan normal baru. Nah, ini istilah normal baru mungkin harus diganti lah, jangan normal baru seakan-akan sudah kembali normal gitu ya. New normal is not back to normal, itu yang penting ya. Dan patuhi protokol kesehatan. Kita harus hidup harmoni dengan COVID-19, dan penguasaan IT harus tetap ditingkatkan, karena dengan IT itulah proses belajar mengajar sangat terbantu. Ikuti terus zona kuning, merah, oranye, kuning, dan seterusnya, sehingga tahu persis di mana posisi kita. Dan orang tua harus ikut peran dalam pelaksanaan belajar, terutama PAUD dan SD, bahkan SMP. Dan kelengkapan fasilitas IT tetap harus diprioritaskan. Jadi Kemdikbud kalau itu bantulah dengan IT perlengkapan tadi. Saya kira itu, marilah dedikasikan hidup kita untuk Indonesia. Oke, matur nuwun Mas Yudi ya. Jelas sekali ya penjelasan dari Profesor Danisworo tadi. Kalau saya melihat atau sedikit mencermati dari apa yang disampaikan oleh Profesor Danisworo tadi, ada beberapa prioritas yang memang harus dipatuhi untuk pendidikan atau sekolah tatap muka yang rencananya digelar Januari mendatang. Di antaranya yang menjadi prioritas adalah kesehatan, keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga pendidik, keluarga, dan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama ya, Profesor ya. Ya, betul. Ya. Kemudian yang paling baku adalah pemerintah atau sekolah juga tidak boleh gegabah dalam menentukan atau menetapkan harus dilakukannya sekolah tatap muka. Mungkin itu kunci utamanya ya, Prof ya, dalam pendidikan dan atau sekolah tatap muka. Dan tadi yang penting lagi adalah kita harus hidup harmoni dengan COVID. Ya, artinya betul. Bagaimana kita menjauh, bagaimana kita mendekat, itu harus tahu gitu. Iya, betul. Kemudian ini mungkin ada beberapa pertanyaan dari peserta kepada Profesor Danisworo. Ya. Oh, ini ada satu pertanyaan, Prof, dari Siti. Pertanyaannya, saya sendiri tidak mengizinkan anak saya masuk sekolah karena saya sendiri pernah jadi anak yang tidak bisa diam. Jadi nggak mungkin aman untuk saat ini. Kemudian, apalagi anak saya masih sekolah di SD. Pertanyaan untuk Profesor Danisworo, apa yang saya rasakan jadi tersuarakan dari pandemi ini? Saya menjadi belajar sabar untuk anak-anak saya. Tapi bagaimanapun dunia pendidikan adalah hal yang baru. Karena kami dituntut untuk bisa mengikuti
pelajaran anak secara terstruktur. Kemudian, apakah dari Dewan Pendidikan ada semacam tempat untuk kami atau orang tua supaya bisa belajar menjadi guru, setidaknya belajar di rumah mendidik anak agar bisa kreatif dan anak tidak bosan. Karena kami tidak bisa sama seperti persis mengajarkan sesuai dengan modul. Mungkin itu, Dok. Jadi ini mungkin keresahan dari orang tua yang belum bisa maksimal mengajak atau mendidik anaknya. Gitu. Dok. Ya, terima kasih Bu Siti ya. Jadi pertanyaan dan keluhan semacam ini saya kira tidak hanya dari Ibu, tapi juga dari beberapa yang pernah datang ke Dewan Pendidikan atau menelpon ataupun melalui anggota Dewan Pendidikan. Jadi nilai positifnya ada juga ya dengan ini ya. Artinya orang tua menjadi sadar bahwa pendidikan itu bukan tanggung jawab sekolah 100% ya. Tadi saya katakan orang tua itu guru kedua di sekolah, sementara guru itu orang tua kedua di sekolah. Jadi memang ini ada gunanya, ada kerjasama antara sekolah dan orang tua, tentunya melalui komite sekolah, ya, karena komite sekolah itu dijamin ada undang-undangnya, dasar hukumnya juga kuat. Ya. Kemudian tadi memang tidak rela untuk atau belum berani melepas anak. Saya kira itu betul sekali ya. Maka di dalam keputusan bersama itu salah satu syaratnya adalah kalau sekolah sudah menyetujui, perwakilan orang tua melalui komite sekolah sudah menyetujui, tetapi orang tua belum menyetujui, itu boleh artinya menolak itu ya. Karena apa yang tanggung jawab kan itu kan kalau ada apa-apa kan anak itu. Jadi orang tua masih khawatir ya. Ini kebetulan para anggota Dewan Pendidikan yang masih punya anak kecil atau cucu, itu juga hampir semuanya kayak paduan suara itu belum mengizinkan anaknya sekolah tatap muka. Karena bagaimana juga, apalagi kalau anak-anak SD masih sering ketemu teman-temannya itu lupa segalanya. Karena sekarang diberi penjelasan, mungkin sadar, tapi begitu ketemu temannya, ada yang rangkul-rangkulan. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang dulu mungkin pernah lihat di video itu nangis ingin ketemu temannya yang ini. Nah itulah bahayanya atau risikonya kalau kita melepas. Jadi kita memang tidak boleh paranoid, tetapi keadaan seperti itu ya kita harus sadar betul ya. Apalagi Jogja sekarang ini sedang memerah ya. Setelah bulan November kemarin ada libur, tadinya hanya sekitar 50, tetapi per 25 November itu satu hari bisa 150. Ini kan suatu hal yang sangat ya mengagetkan gitu. Ya kuncinya adalah penyebabnya adalah karena ketidakdisiplinan. Apakah itu karena banyak pendatang yang datang ke Jogja sebagai wisatawan selama itu mungkin juga ya. Karena merasa sudah Jogja aman, wah dia bisa buka masker pada mereka OTG bisa juga. Tapi yang mengklaim, wah setelah saya pulang dari Jogja saya kena. Nah ini saya kira saling mengklaim siapa penyebabnya itu saya kira ya perlu dicari solusinya. Kemudian Ibu tadi menanyakan bagaimana cara itu bisa konsultasi ya. Saya kira karena anggota Dewan Pendidikan itu orangnya terbatas, hanya 13 orang dan itu juga ada yang karena situasinya belum bisa aktif sehingga kami pun rapat-rapat sekarang masih daring. Tetapi ada juga kami dari anggota Dewan Pendidikan itu yang seorang psikolog. Nah itu sering mendatangi untuk kalau ada tempat-tempat atau keluarga yang membutuhkan untuk konsultasi itu ada, namanya Ibu Diana ya. Ibu Diana itu dia memang di samping sering menjadi relawati dan memang dia punya kompeten sebagai profesinya sebagai psikolog. Tapi khusus untuk guru ibu atau bapak atau orang tua ingin mencari ini di mana bisa sekolah untuk itu memang saya kira belum ada. Tapi dengan sering membaca informasi kemudian juga langsung praktek itu mungkin ibu akan langsung ternyata begini. Dan memang orang tua dituntut aktif untuk mengetahui pelajaran dari anak. Saya kira itulah
segi orang tuanya keuntungannya nanti tahu, tapi kesulitannya adalah mungkin karena masalah waktu. Kalau anaknya satu nggak ada masalah, tapi anaknya 2, 3 masih jaraknya tidak begitu jauh, wah itu saya kira keluarga besar harus betul-betul planning diperhatikan. Saya kira itu Bu, kalau misalnya ada apa-apa boleh menghubungi ke Dewan Pendidikan ya di Kepatian ya, silakan. Tapi ya itu terbatas pada mungkin melalui daring. Begitu Mas Yudi, barangkali menjawab pertanyaan tadi ya. Ini ada satu pertanyaan lagi, Profesor, dari Amir. Pertanyaannya, kalau di luar negeri apakah sudah ada yang menerapkan tatap muka, Prof? Ada, kalau ada, apa yang bisa dipelajari dari sana? Mungkin informasi dari Profesor. Ya, terima kasih. Jadi di luar negeri pun masih sangat ketat ya. Malah bahkan perjalanan untuk memakai kendaraan umum pun juga sedapat mungkin dihindari. Tapi masih sangat ketat mereka. Tapi ini maksudnya luar negeri itu bisa macam-macam. Luar negeri di negara mapan atau mungkin kita punya negara-negara yang sebetulnya lebih miskin dari Indonesia juga ada. Tapi yang saya bilang ini ada negara yang sudah maju, itu pun masih tetap menerapkan daring. Ya. Hanya memang mereka dari segi fasilitas itu terpenuhi ya, dalam arti tidak ada kesulitan di dalam hal jaringan internet, juga dalam hal masalah peralatannya. Tetapi kesehatan sekali lagi tetap menjadi yang utama, kesehatan dan keselamatan. Transportasi umum memang di sana betul-betul dicek ya. Kalau tidak, sanksinya cukup berat, ya, bisa di stop izinnya. Dan ini yang saya ketahui itu di Malaysia itu sekarang ini ketat ya, kebetulan ini istri dan anak saya masih di sana. Itu untuk dari kota satu ke kota lain itu tidak boleh. Dan kalau memang seseorang itu masih karantina 2 minggu, itu diberi kayak tanda di pergelangan tangannya, dan itu tidak bisa dilepas oleh siapapun. Yang lepas itu harus dari Putrajaya, dari Kuala Lumpur petugasnya gitu. Dan itu betul-betul ternyata efektif. Sehingga maaf Indonesia sekarang itu di lockdown oleh Malaysia, tidak bisa ke sana kecuali kalau orang Indonesia yang bekerja di sana atau mungkin ya memang orang Malaysia yang di Indonesia boleh penerbangan ke sana. Tetapi di luar negeri pun masih sangat ketat dalam hal ini. Tapi begitu ketatnya, mungkin pernah melihat di YouTube juga, di Amerika itu lebih gila lagi, mereka memprotes memakai masker. Kalau tidak pakai masker, dendanya besar. Sehingga sindirannya banyak anak-anak muda, laki perempuan naik sepeda, telanjang bulat, tapi pakai masker. Wah, itu tidak ada larangan mungkin telanjang bulat di jalan-jalan. Itu sindiran yang kalau melihat videonya itu memang wah ini bejat betul moral mereka itu. Begitu, Mas Yudi. Ya. Ya, terima kasih Profesor. Mungkin karena keterbatasan waktu dari Profesor Danisworo, jadi Profesor tidak bisa terus bergabung di diskusi ini. Dan sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih sekali ya Prof ya. Mungkin paparan yang diberikan dalam diskusi kali ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Ya, terima kasih Mas Yudi sama-sama. Saya mohon pamit, ya. Mas, Pak, ini karena saya harus mengajar jam 10 ya, Mas Yuda dan Mbak Bu Esti tadi. Saya mohon izin, mudah-mudahan ini fokus group discussion betul-betul bermanfaat, terutama untuk kita yang tinggal di IY. Matur nuwun. Ya. Terima kasih Profesor. Rekan-rekan, kita akan melanjutkan diskusi. Untuk narasumber kedua kita telah hadir juga Wakil Ketua DPRD DIY, Pak Huda Tri Yudiana, Mas saja ya, kita panggil Mas saja, yang akan menyampaikan tanggapan atau pernyataan dari Dewan soal rencana pendidikan atau sekolah tatap muka ini. Monggo, Mas Huda, dipersilahkan.
Ada kendala lagi? Suaranya belum terdengar. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas Sudan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas waktunya. Mohon maaf ada kendala teknis sedikit. Jadi memang menanggapi tema pagi ini, masuk sekolah dengan aman dengan menerapkan 3M, itu sudah menjadi harapan sebagian besar dari siswa-siswa kita ya. Kemarin kami berdiskusi singkat dengan Pak Gubernur dan dengan Pak Sekda. Memang saat ini kita masih sangat hati-hati untuk menerapkan sekolah itu meskipun dengan 3M. Kita masih harus mengevaluasi, apalagi karena saat ini kondisi rumah sakit kita luar biasa ya. Rekan-rekan nakes kita merasa sangat keberatan, hampir pada penuh, sehingga ini lagi kita merencanakan untuk menambah kapasitas rumah sakit, ruangan rumah sakit. Apalagi sebentar lagi kita ada momentum pilkada dan lain-lain ya. Ini momentum-momentum yang rawan, sehingga untuk sekolah dengan masuk ini seperti apa harus sangat hati-hati. Tetapi saya mau sampaikan di sini penelitian yang dilakukan oleh lembaga kami DPRD DIY antara bulan Juli sampai September kemarin tentang kita khusus kalau kita tahu ini masalah yang sangat serius, kemudian kita melakukan penelitian tentang persoalan pendidikan anak selama masa pandemi di daerah istimewa Jakarta. Jadi ini sebenarnya nggak hanya pendidikan saja, tapi permasalahan-permasalahan anak secara umum di masa pandemi ini. Jadi ini penelitian dilakukan oleh lembaga kami. Kemudian respondennya ada 925 responden, ada orang tua siswanya itu 145, ada gurunya 417 guru dengan survei, pengurus yayasan 60 orang, pengurus kampus ya, pengurus kampung 60 orang, 60 anak SD, 85 SMP dan 125 anak SMA. Ini responden kami. Jadi kita serius melakukan penelitian ini karena kita ingin memotret sebenarnya seperti apa problem-problem di masa pandemi ini terkait dengan pendidikan. Kemudian hasil penelitian saya sampaikan singkat. Jadi selama masa pandemi ini, ada hambatan-hambatan belajar ya. Yang pertama adalah hambatan akademis. Dari responden yang kami teliti, tim kami teliti, itu anak-anak sulit memahami materi, ya, dan dinyatakan oleh 63% anak SD, 82% anak SMP, 58% anak SMA, dan 7% guru menilai orang tua juga kurang mampu mendampingi anak belajar. Jadi hambatan akademis ini besar ya dalam masa pandemi ini karena lebih dari 63% itu kecil. Yang anak-anak SD itu 63%, SMP mengatakan 82%. Kemudian yang kedua, hambatan yang kedua keterbatasan kuota dan device ya. Anak-anak terbatasi dalam menyediakan perangkat yang memadai seperti gadget, sinyal stabil, kuota dan lain-lain. Dinyatakan oleh 80% anak SD, 68% SMP, 35% SMA serta 45% guru. Jadi semakin tinggi derajat pendidikannya itu semakin kecil hambatannya. Tapi SD ini 80%. Kemudian gangguan lingkungan belajar, anak-anak SD mengalami distraksi belajar di rumah, gangguan dari adik, ajaan bermain, situasi rumah tidak nyaman belajar, dan lain-lain. Jadi ini hambatan belajar. Jadi kita akui memang masa ini ada hambatan-hambatan belajar. Kemudian yang kedua, dari contohnya responden mengatakan tidak ada penjelasan materi dari guru, tapi langsung diberi tugas yang susah. Ini problem ya. Kemudian SMP mengatakan ketika sekolah online kurang dijelaskan materi oleh guru yang mengajar sehingga cuma sering diberi materi YouTube dari Google ya untuk masalah di rumah selain belajar tidak ada. Jadi guru-guru hanya ngasih Google, kasih link Google ngasih YouTube gitu. SMA mengatakan masalah mengenai metode belajar ketika sekolah online, ketika memahami pelajaran ataupun ketika bertanya depan guru. Biasanya guru kalau ditanya siswa malah suruh nyari sendiri di Google. Ini
temuan-temuan kami di siswa-siswa. Berikutnya, hambatan pengasuhan. Kapasitas orang tua, 48% mengatakan sulit memahami pelajaran. Hal ini juga dinyatakan oleh 23% guru. Gagap teknologi, 12% siswa sulit, orang tua siswa mengatakan sulit menggunakan aplikasi. Dibenarkan oleh 29% guru. Beban kerja, 29% orang tua mengatakan sulit bagi waktu dan dibandingkan dengan mendampingi belajar. Jadi kondisi tersebut menyebabkan tekanan mental dalam pengasuhan anak selama belajar di rumah. Kemudian selanjutnya, hambatan bab pengasuhan ya. Responden mengatakan merasa kurang pede dalam mendampingi anak, khawatir kurang maksimal dalam menjelaskan soal-soal yang ditanya kepada saya. Orang tua mengatakan tugas yang banyak dari guru kadang-kadang membuat anak tidak dapat mengumpulkan dengan tepat. Tugas mengumpul dalam bentuk video terlambat karena handphone orang tua yang kurang support, spek data penyimpanan kecil, dan lain-lain. Guru mengatakan banyak orang tua merasa kurang bisa memantau anaknya karena sibuk mencari nafkah sehingga anak belajar sendiri tanpa pendampingan dari orang tua. Ini bab hambatan pengasuhan. Tekanan psikologis. Anak-anak SD mengatakan beban akademis ya. Anak-anak menilai beban akademis semakin banyak yang sulit. Ini tekanan psikologis, keterbatasan interaksi, emosi negatif ya. Kemudian anak SD bosan dan sedih. Kebanyakan merasa bosan 43%, yang senang hanya 13%, yang sedih 11%. Jadi ini menjadi 3 emosi tertinggi yang dirasakan oleh anak SD. Jadi kami dalam penelitian ini melibatkan psikolog, kita melibatkan juga dokter anak, begitu ya. Kita juga dalam analisisnya melibatkan berbagai macam tim ahli di sini. Anak SMP merasa bosan dan cemas. Ya. Bosannya 51%, sedihnya 11%, cemasnya 10%, lelahnya 10%. Dan ini adalah 4 emosi negatif yang paling banyak dialami oleh siswa SMP. SMA juga bosan dan sedih, yang senang hanya 12%, yang bosan 40%, yang sedih 21%. Ini gambarannya seperti ini dalam grafik. Mana nih? Nah, ini grafiknya. Jadi yang abu-abu ini yang negatif ya, emosi negatif, bosan, sedih, cemas, tidak senang, takut, ini 83% untuk SD. Kemudian yang emosi positif senang hanya 14%. Yang netral 1% untuk SD. Untuk SMP 84% negatif. Untuk SMA 84% juga negatif. Yang senang hanya 12%. Ini kondisi-kondisi yang dialami anak-anak kita selama masa pandemi dengan belajar daring. Respondennya begini, sedih nggak bisa ketemu teman sekolah, tidak enak karena tidak bisa bertemu dengan teman-teman baru di SMP, kurang paham materi, bosan karena nggak bisa main di tempat yang jauh, khawatir kena virus COVID-19 kalau keluar rumah gitu ya. SMA senang karena banyak waktu luang, sering kumpul keluarga, main dengan teman, main YouTube dan lain-lain. Nah ini respon-respon dari beberapa responden. Berikan selanjutnya ini paparan internet. Jadi PJJ ini mengharuskan anak berinteraksi dengan gadget langsung sehingga memunculkan permasalahan baru akibat penggunaan intensitas penggunaan gadget ya. Jadi pakai gadgetnya sangat meningkat. Jadi paparan internetnya 75% orang tua menilai penggunaan gadget lebih sering anak-anak itu main game dan akses media sosial YouTube sehingga membuat kecanduan. Ini jadi di internet kita ini dengan belajar model ini sebagian besar 75% orang tua menilai penggunaan gadget itu dipakai untuk YouTube, media sosial dan lain-lain. Kemudian semangat belajar, 33% orang tua memandang penggunaan internet berisiko. 28% orang tua menilai anak-anak bosan dan malas mengerjakan tugas dan berinteraksi sosial. Kemudian 3% orang tua khawatir dengan kondisi kesehatan mata dan gejala psikosomatis. Jadi memang menurut aturan kesehatan itu di depan internet ini mestinya maksimal hanya 2 jam sehari di depan gadget itu ya. Tapi dengan pembelajaran ini lebih dari itu saya kira. Lanjut. Nah, ini ya tentang penggunaan gadget. Lanjut aja, kelamaan nanti. Lanjut. Ya. Nah ini problem kemudian dispensasi pernikahan ini saya selipkan di sini karena kita juga meneliti bidang sosial. Jadi rekan-rekan semua. Kita punya data dari Pengadilan Tinggi DIY, jadi masa pandemi ini meningkatkan dispensasi pernikahan. Ya. Dispensasi pernikahan 2018 sampai 2019 itu cenderung landai dan sama.
Jadi permohonan dispensasi tertinggi di Kabupaten Bantul dan Sleman. Tetapi pada masa pandemi ini, dispensasi pernikahan melonjak hingga 500% pada kurun waktu yang sama dengan tertinggi di Sleman dan Gunung Kidul. Artinya apa? Dispensasi pernikahan itu adalah pernikahan di usia anak-anak yang dia daftarkan untuk menikah, tapi dia ini sebenarnya belum cukup umur sehingga dia minta dispensasi. Dan sebagian besar dari mereka ini adalah ketika mengajukan dispensasi ini mereka sudah dalam kondisi hamil. Ini kan jadi sesuatu yang sangat kita prihatinkan ya. Ada peningkatan dispensasi pernikahan ya. Disinyalir akibat anak-anak selama di rumah tidak terdampingi dengan baik oleh orang tua sehingga memicu pergaulan bebas. Selanjutnya. Nah ini dispensasi pernikahan dengan data ya, secara data dan grafik seperti ini. Ketika 2019 itu begitu, kemudian ketika rata-rata 50-40 gitu, tapi kalau kemudian di 2020 itu 140, 143, 128, 112, luar biasa, 5 kali meningkat, 5 kali 500%. Lanjut. Kesehatan, lanjutin lagi. Ya ini macam-macam ya kesehatan, tapi saya tidak concern saja, langsung aja kita ke rekomendasi. Lanjut. Gangguan kesehatan, gizi buruk, macam-macam. Nah, sini saya kira di pelajaran aja, lanjut. Dinamika belajar KPM tatap muka, ancaman paparan COVID-19 sangat tinggi, protokol kesehatan 100% belum ditaati anak-anak, potensi komorbid anak tinggi. Karena memang yang tinggi itu adalah masalah risiko tinggi itu anak-anak dan dewasa, terutama balita dan orang tua. Jadi dilema yang lain, hambatan belajar, akademis, keterbatasan device, tekanan orang tua, tekanan pengasuhan orang tua, tekanan psikologis pada anak, paparan internet tinggi, dan diskriminasi pernikahan yang meningkat atau pergaulan yang tidak terkondisi. Jadi kita ini ada masalah-masalah seperti ini ketika masa pandemi itu. Bagaimanakah kemudian rekomendasi kebijakan dalam penelitian ini? Lanjut saja sampai terakhir. Lanjut saja. Yang halaman terakhir itu. Yang halaman rekomendasi bidang kesehatan. Nah, ini aja. Bidang pendidikan aja. Baik. Saya sampaikan karena kita lagi bicara tema pendidikan. Jadi dari penelitian ini sampaikan rekomendasinya adalah kita tetap adakan luring tapi terbatas. Kalau nanti memang diadakan pembelajaran luring, itu diselenggarakan secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan pada mata pelajaran tertentu untuk menekani pelaksanaan belajar pada anak. Mungkin luringnya itu pelajaran-pelajaran yang susah aja. Terus masuknya satu kelas ini nggak penuh, nggak separuh atau sepertiga, masuknya nggak kemudian seminggu 7 kali, 6 kali, atau 5 kali, enggak, tapi mungkin seminggu sekali, 2 kali. Ini untuk mengurangi beban-beban tekanan belajar pada anak. Ketika nanti memang kita sudah zonanya dilihat. Dan kemudian diskusi kami dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia dalam penelitian ini, mereka menyarankan coba dibikin beberapa sekolah percontohan dulu untuk kalau kita kemudian membuat pembelajaran yang luring terbatas ini. Jadi percontohan yang diawasi kerjasama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia supaya nanti mereka bisa melakukan evaluasi kalau seperti ini aman, seperti ini enggak aman. Setelah itu kemudian sedikit demi sedikit bertahap itu bisa dikembangkan bagaimana permodelan sekolah yang aman dan zero penularan COVID-19, saya kira. Jadi kalau tidak ada percontohan, tiba-tiba dimasukkan semua, dengan apalagi secara tidak teratur, repot. SMA dulu bagaimana, kemudian dipantau, kemudian dipantau benar oleh direkomendasikan benar oleh Ikatan Dokter Anak, ya, rekan-rekan dokter anak, kemudian dia bisa kemudian diterapkan secara lebih luas. Jadi menurut saya memang moderatnya sekarang ini dalam penelitiannya adalah luring terbatas dan bertahap dan dibikin percontohan oleh yang didampingi ketat oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dan rekan-rekan IDAI Yogyakarta, saya sangat berterima kasih, sangat banyak berkontribusi dalam penelitian ini. Dalam kesempatan ini juga beliau-beliau menyatakan siap untuk mendampingi sekolah-sekolah untuk percontohan ini. Jadi ini saya kira tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah sendiri. Ya. Kemudian perlu juga bantuan alat tes dan rapid untuk guru. Jadi karena guru-guru ini termasuk yang sepuh-sepuh ya, repot sekali kalau kemudian ini. Jadi alat tesnya itu rapid yang ini ya, maksudnya rapid yang bukan rapid biasa itu, tapi rapid yang sudah pakai antigen itu. Kalau syukur-syukur PCR saya kira, guru-guru untuk PCR. Jadi memang perlu percontohan dulu. Jadi untuk sekolah-sekolah perlu dilakukan
memastikan mereka ini kena apa tidak kena dan lain-lain. Kemudian berikutnya, karena banyak problem-problem di sisi fasilitas, perlu kita membuat kebijakan bantuan wifi dan ruang belajar di dukuh-dukuh, di RW-RW atau di tempat-tempat umum, atau masjid atau kemudian pos ronda yang kemudian dia ini berbasis pada lingkungan keseharian anak. Karena kan anak di kampung mereka tetap berinteraksi mereka ini sebenarnya. Yang kesulitan-kesulitan itu kemudian mereka bisa melakukan tempat itu, tapi dengan kepastian tempat itu adalah tempat-tempat yang sudah zona hijau atau kemudian juga dalam pendampingan dan terdata dengan baik. Jadi kalau tidak terdata banget repot. Kemudian untuk pengendalian paparan negatif internet ya perlu pembatasan penggunaan media digital sebagai media pembelajaran khususnya untuk PAUD, TK dan SD. Jadi kebanyakan memang tadi itu 75% anak-anak pegang HP ini itu bukan buat pelajaran, tapi buat YouTube sama buat apa namanya internet yang kita nggak bisa mengendalikan apa itu internetnya. Ini hasil penelitian. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Sultan atas paparannya. Sebelum lanjut ke pertanyaan, mungkin langsung aja kepada Bu Isti Triasih untuk memaparkan persiapan apa saja yang telah dilakukan oleh Disdikpora DIY dalam menghadapi sekolah tatap muka yang rencananya digelar pada mulai Januari 2021. Monggo Bu Isti, dipersilakan. Iya, matur nuwun. Saya tak share screen dari sini coba ya. Diberi kesempatan ya. Sebentar. Keluar malah. Halo, suara saya masih terdengar, Pak? Terdengar, Bu. Jelas. Ini mau share ya, desktop. Dari situ saja Mas, ini agak sulit, mungkin dari situ untuk paparannya yang dipaparkan dari situ. Materi saya ini agak ya, monggo Bu. Sudah masuk, Mas. Ini belum kelihatan. Oh iya. Mungkin tayangan saya belum. Sudah yang awal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua DPRD DIY, Bapak Huda Trividiana, Mas Hos, Mas Yudi, serta teman-teman semuanya yang sangat saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita siang hari ini bisa insya Allah dipertemukan dalam keadaan sehat di tengah kita semuanya berjuang ya untuk bisa sehat, bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Terima kasih Bapak, Ibu, saya diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama bergabung di FGD terkait untuk bisa FGD masuk sekolah aman dengan menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Nah ini Bapak Ibu semuanya, saat kalau kita melihat perkembangan dari waktu ke waktu, mulai sejak akhir Maret sampai dengan November, sekarang sudah masuk Desember, ternyata untuk perkembangan
COVID ya, yang terpapar itu semakin tinggi. Nah, ini tentu kita dalam hal ini di dalam hal untuk pendidikan memang dampaknya juga sangat luar biasa terkait untuk anak-anak. Kalau untuk pembelajaran tatap muka ini akan dibuka, tentu kita dalam hal ini ya dari Kementerian Kemendikbud kemarin dan juga bersama kementerian 3 lainnya dari Kemendikbud, Kemenkes, Kemenak dan juga Kemendagri terkait untuk ada kebijakan bersama 4 menteri terkait untuk zona baik yang hijau, kuning, merah. Nah, itu semuanya juga bisa melakukan pembelajaran. Namun demikian, memang kita tentu harus melihat bahwa prinsip kita di dalam hal untuk kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID ini tentu kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, ataupun kita singkat PTK, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama. Tadi sudah banyak disampaikan oleh 2 narasumber, Prof. Danus, dan kemudian juga dengan Bapak Uda. Nah, ini tadi Bapak Uda tadi juga sudah menyampaikan secara detail terkait evaluasi dari hasil survei yang luar biasa. Nah, kemudian Bapak Ibu kita juga melihat dengan tumbuh kembang peserta didik dalam kondisi sekarang ini, kondisi psikologis tentu juga sangat berpengaruh ya Bapak Ibu semuanya dalam hal ini untuk kita bisa melakukan pembelajaran untuk masa pandemi ini. Nah, ini kita juga melihat kondisi anak-anak dengan kejenuhan, stres dan lain-lain. Next, Mas. Oke, next. Nah, ini memang kalau kita melihat potensi-potensi yang ada dengan kita pembelajaran secara daring, nah ini dampak negatif belajar tidak di sekolah itu juga beberapa hal mungkin ada yang bisa menjadikan ini anak-anak putus sekolah, mandek di tengah jalan, ada yang terpaksa karena orang tuanya kena PHK, kemudian juga diminta pekerjaan, itu juga ada. Dan yang tentu memang kalau kita melihat yang kedua untuk penurunan capaian belajar, ya, karena di situ kita juga melihat kalau yang mungkin kita dengan fasilitas yang ada, ya, ataupun kemampuan dari orang tuanya sudah bagus, nah ini tentu ada dalam hal kesenjangan, ya, dalam hal pencapaian belajar para siswa-siswi ini. Dan yang ketiga juga terkait masalah kekerasan pada anak. Nah, ini juga bisa menjadi potensi-potensi yang tentu harus menjadi perhatian kita bersama. Next, ya. Nah, ini Bapak Ibu semuanya terkait kita sedikit evaluasi tadi sudah banyak digambarkan, intinya sama dengan yang disampaikan oleh Pak Uda, bahwasanya kita kalau melihat ya, nah ini khusus yang untuk jenjang SMA kalau kita melihat untuk evaluasi memang untuk para siswa-siswi ini ya dengan pembelajaran secara online, PJJ secara online, pembelajaran jarak jauh secara online ini sudah menggunakan platform baik itu dari rumah belajar dari Kemendikbud melalui Pusdatin ataupun juga kita dengan Google Classroom, Zoom, aplikasi ataupun juga aplikasi yang dari sekolah sendiri juga ada dari beberapa SMA. Kita Pemda juga punya Jogja Belajar dan WA. Nah, ini sekitar 70%, namun memang dari segi capaian ataupun dari segi kualitas ketuntasan kurikulumnya itu memang masih belum tinggi. Nah, ini tentu menjadi perhatian kita bersama-sama. Memang di dalam keputusan bersama 4 menteri yang dulu ada bisa kita melakukan kurikulum untuk bisa darurat. Nah, ini memang kita pelaksanaan di sekolah dalam proses pembelajaran ini memang Bapak Ibu guru dituntut untuk bisa melakukan pemadatan ataupun untuk penyederhanaannya. Nah, kemudian juga dari segi kita dalam hal akses internet, nah ini memang walaupun dari pemerintah ada program relaksasi BOS
dan juga ada pemberian paket data, namun memang yang 35 giga itu yang untuk untuk yang bisa dilakukan untuk mengikuti secara virtual itu hanya 5 giganya ya. Jadi yang isinya yang 30 itu untuk pembelajarannya. Nah, ini memang masih dirasa kurang untuk teman-teman ataupun anak-anak dari jenjang sekolah. Nah, tentu juga hambatan-hambatan juga sangat banyak baik dari guru, siswa maupun para orang tua. Nah, ini next Mas ya. Nah, kendala pembelajaran di masa pandemi ini, monggo next ya, tentu ada 3. Kalau kita melihat dari segi yang dihadapi oleh para gurunya, guru memang kesulitan mengelola PJJ ya, secara online ataupun belajar dari rumah nih untuk ketuntasan kurikulum. Tadi banyak dipaparkan banyak guru yang memang kalau kita melihat secara kondisi real penugasan itu terlalu berat. Nah, ini kita juga sudah selalu mengingatkan kepada para Bapak Ibu guru agar bisa melakukan pembelajaran yang menyenangkan ya, yang tidak membebani siswa, karena anak sendiri sudah merasa jenuh, ada kestresan. Nah, inilah tentu dalam hal ini kita juga selalu mengingatkan untuk para Bapak Ibu guru. Kemudian juga dalam hal ini untuk waktu pembelajaran yang kurang ya, kita kalau dengan PJJ itu kan PJJ online itu setengah hari, jadi dari jam pagi ya 7:30 sampai dengan setengah 12. Nah, tentu untuk materi-materi yang disampaikan, nah ini memang harus ada pemadatan ya, sehingga seperti itu anak-anak juga masih mengalami kendala. Kemudian dalam hal ini juga kesulitan dari guru sendiri untuk berkomunikasi dengan orang tua sebagai mitra di rumah. Nah, ini para guru saat kita ingin bisa melakukan komunikasi dengan orang tuanya, orang tua juga ada yang bekerja. Nah, ini komunikasi ini memang tentu kami juga bersama-sama dengan komite, sekolah dengan komite untuk bisa menggalang sehingga pembelajaran dengan keterbatasan tetap jalan. Next. Nah, ini kendala yang dihadapi orang tua. Nah, memang kondisi para orang tua tidak semuanya itu bisa mampu mendampingi anak-anak belajar. Seperti hanya kita, ya, contoh putra Mas Yudi mungkin sudah kuliah, tentu kita ataupun SMA. Nah, ini juga tentu kita untuk bisa penguasaan materi ataupun kita bisa membimbing itu juga sulit, karena kita juga harus masuk ke dalamnya untuk bisa belajar. Sementara kondisi dari orang tua juga mungkin bekerja ya, ataupun ada kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, ini memang tentu butuh dari Bapak Ibu guru ataupun dari kita semuanya untuk bisa saling komunikasi. Nah, ini kesulitan orang tua dalam memahami pelajaran. Nah, kemudian juga dalam hal memotivasi anak. Nah, ini karena anak-anak juga sekarang kalau kita melihat kondisi banyak anak-anak bermain di luar, itu kita juga miris ya. Ini tentu harus kita ingatkan ya, kita nanti komunikasi ataupun dengan orang tuanya ya, kalau kita melihat di sekitar. Ini sebagai contoh cerita Bapak Ibu, saya kebetulan baru pulang, terus ada anak-anak kecil bermain tanpa masker. Nah, itu terus ngobrol-ngobrol, tadi ada cewek-cewek yang kita goda. Jadi anak-anak itu sekarang, anak-anak kecil itu sudah bahasanya ataupun ini ya, untuk pergaulan itu mereka juga melihat dengan gadget ataupun juga informasi. Nah, media sosial itu kan luar biasa. Jadi anak-anak kita memang, anak-anak milenial ini memang perlu mendapatkan dampingan ataupun kita juga bisa mengarahkan ke mereka. Nah, itu seperti itu. Jadi setelah saya tanggap, tadi udah siapa? Oh enggak Bu, tadi yang kita kuda bapak-bapak. Nah, lucu pokoknya anak-anak itu. Jadi inilah kondisi kita dengan anak-anak di sekitar kita. Next, Mas. Nah, ini kesulitan di siswa dalam hal konsentrasi ya.
terlalu lama juga di depan komputer ataupun laptop, memang ada gangguan dari kesehatan ya, mata, dan juga dengan beban dari guru-guru soal penugasan. Nah, ini memang tuntutan kita dari guru itu, masing-masing guru menuntut ini dengan tugas yang mata pelajaran satu dan lainnya. Nah, ini banyak. Nah, ini tentu kita dari dinas ingin kita minta kepada para Bapak Ibu guru dalam hal memberikan proses pembelajaran itu betul-betul bisa punya inovasi ataupun gagasan-gagasan ide yang kreatif untuk bisa melakukannya. Nah, dari anak-anak dengan stres yang berkelanjutan ini tentu bisa kalau di rasa cemas berlarut-larut juga bisa membuat depresi anak. Ya, ini tentu harus kita hindari. Next. Nah, kebijakan yang terakhir dari keputusan bersama 4 menteri tentang PTM ya, pembelajaran tatap muka ya, di masa pandemi Covid yang tanggal 20 November yang lalu, tentu Bapak Ibu juga sudah banyak yang menyimak. Nah, tentu sama ya, bahwa kesehatan ini memang keselamatan untuk kita semua menjadi nomor 1 prioritas ya. Kemudian juga kalau kita melihat dari hasil evaluasi pemerintah terkait untuk pembelajaran tatap muka, banyak kendala, kemudian juga dari kebijakan tersebut untuk kewenangan dalam hal ini Pemda, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberi izin untuk PTM atau pembelajaran tatap muka sesuai dengan peta risiko penyebaran COVID. Nah, ini tentu kita juga kalau melihat kondisi saat ini DIY sudah merah ya, dengan sekarang kalau kita keluar rumah padatnya sudah seperti dulu lagi. Berhati-hati. Nah, ini menjadi pertimbangan kita di dalam hal untuk pembelajaran tatap muka, dibukanya pembelajaran tatap muka. Nah, ini Bapak Ibu tentu harus kita sikapi untuk suatu kita dalam hal kebijakan. Tadi Pak Huda juga sudah ngendiko, sudah bertemu dengan Pak Gubernur dan Pak Sekda. Nah, memang kita memang harus sangat hati-hati. Kita lihat untung ruginya kalau kita membuka sekolah dengan kita membuka, namun kondisinya nanti COVID, apalagi untuk jenjang pendidikan itu kan jumlah siswanya dengan jumlah siswa SDIY katakanlah kalau itu sampai dari jenjang SD sampai SMA SMK, nah itu sampai ada 750 lebih. Nah, ini tentu sangat berbahaya sekali. Next, Mas. Nah, ini kemudian terkait untuk bisa Pemda memberikan izin dengan tentu harus mempertimbangkan tingkat risiko penyebaran, kemudian kesiapan fasilitas layanan, kesiapan dari sekolah itu sendiri, dan mereka juga harus memiliki daftar periksa ya, ataupun checklist ya, checklist untuk kondisi di sekolah, ada alat pelindung diri dan sarana prasarana yang ada sampai dengan saat masuk seperti apa. Nah, ini memang harus ada dibuat daftar periksa. Nah, kemudian juga dari akses terhadap sumber belajar atau kemudian belajar dari rumah. Nah, ini juga menjadi pertimbangan. Nah, kemudian kondisi psikologis peserta didik atau siswa. Nah, kemudian juga dari kebutuhan layanan pendidikan bagi peserta didik. Kemudian juga terkait akses transportasi yang aman dari satuan pendidikan. Kalau kita melihat secara umum, ya memang kita dengan transportasi yang ada, ya kita juga ada bis umum ataupun kita juga ada Gojek. Nah, ini tentu kalau akan dibuka, nah itu juga harus kita data dari anak-anak itu, mereka dari rumah naik apa, naik kendaraan umum, ataupun juga mereka memakai kendaraan sendiri. Nah, ini kita juga sudah berkoordinasi belum lama ini, seminggu yang lalu, terkait kita ngaturi untuk IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia yang ada di DIY, Pak Sumadiono, beserta tim, kemudian juga dari Dinas Perhubungan,
Dinas Kesehatan, ya, Pol PP, dan juga kita bersama-sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota juga kita aturi, ya, untuk bisa memberikan masukan nanti dengan kebijakan 4 menteri tadi yang untuk pembelajaran tatap muka ini apakah memungkinkan di semester genap tahun depan awal Januari ini bisa dilakukan. Nah ini tentu menjadi suatu hal yang sangat kita prioritaskan dari masukan-masukan yang ada. Kemudian juga ini faktor-faktor yang lain untuk selain rambutan tempat tinggal, kita lihat tempat tinggal dari para siswa-siswi ini juga termasuk di sekitarnya adakah mereka yang terpapar. Nah ini kalau kita melihat di sekitar rumah saya di Banguntapan saja banyak, Pak. Jadi memang ini menjadi perhatian kita bersama-sama kalau kita melihat memang kesadaran, ya, kedisiplinan dari warga itu memang belum optimal. Ini memang menjadi perhatian kita bersama-sama. Ya. Next. Nah, kemudian terkait untuk tingkat kesiapan dari pertanyaan dari yang sudah diberikan ke kami untuk sekolah-sekolah, bagaimana kita dalam hal untuk bisa mempersiapkan sekolah memasuki adaptasi kebiasaan baru, ya, AKB, ya. Jadi bukan kita istilahnya new normal, karena kita memang dengan kondisi pandemi COVID yang COVID itu tetap ada terus. Nah, tentu kita juga harus bisa berdampingan, ya. Nah, ini seperti tadi disampaikan oleh Pak Profesor. Nah, tentu kita juga sudah ada untuk pos AKB untuk pembelajaran. Nah, ini tentu harus dipedomani semuanya. Nah, ini juga tentu sebelum kita buka sejak edaran yang awal di bulan November, surat edaran gubernur dan surat edaran kepala dinas, kita juga sudah menyampaikan untuk kesiapan masing-masing sekolah bisa menyiapkan untuk alat pelindung diri ataupun sarana prasarana untuk bisa kesiapan mereka sewaktu-waktu untuk bisa sekolah dibuka. Dan kita juga melihat ke sekolah-sekolah, kalau ada yang sekolah kita temui belum ada ataupun standar, ya, protokol kesehatan yang ini juga kita ingatkan. Nah, ini salah satu beberapa hal yang harus kita siapkan, termasuk untuk pembiasaan bagi para siswa-siswi ini. Mereka kadang-kadang Bapak Ibu gurunya juga kalau sudah ketemu lupa. Nah, ini sering kalau ada acara terus misalkan foto terus lupa buka masker seperti itu. Nah, ini tentu dalam hal untuk pembiasaan ataupun budaya untuk 3M ataupun perilaku hidup bersih dan sehat ini menjadi suatu hal yang harus kita selalu dengungkan ataupun kita informasikan. Nah, ini terkait untuk persiapan pembukaan, ya. Kita juga sudah bersama-sama dengan Pak Huda waktu di hotel Swiss Pak di Jalan Mangkubumi, bertemu juga dengan ada Pak dokter dari IDAI. Nah, ini tentu kita juga untuk bisa melakukan koordinasi kemarin yang terakhir seminggu yang lalu untuk bisa menetapkan dan berikan masukan telaah ke staf ke gubernur terkait untuk kebijakan nanti di semester genap atau awal tahun nanti tahun 2021. Next, ya. Nah, ini memang saat ini kebijakan ataupun surat edaran gubernur yang sebelum bulan jadi kemarin yang terakhir, ya, untuk SMK memang kita sudah diperbolehkan yang mengizinkan ataupun kita SMK yang izin dapat menjalankan praktek nih. Sudah beberapa SMK banyak, Pak, ini sudah maksimal sepertiga kapasitas sarana praktek. Nah, ini memang karena melihat kalau yang untuk jenjang SMK itu kalau teori juga sulit karena tuntutan mereka juga ada praktek di bengkel, ya, semacam itu. Jadi memang ini SMK sastra. Nah, ini makanya dari kebijakan nasional bisa sepertiga kapasitas bisa dilakukan. Nah, ini beberapa sekolah juga sudah kita pantau. Nah, mudah-mudahan memang belum ada laporan, ya. Kita tidak ini ada laporan bahwasanya dengan pembelajaran praktek ada klaster
kluster COVID pendidikan. Nah, ini kita sangat menjaga mudah-mudahan tidak terjadinya. Nah, kemudian juga tidak hanya yang jenjang untuk SMK, namun kita juga sudah ada, kalau ada siswa-siswi mengalami kesulitan di dalam hal untuk PJJ online ataupun belajar dari rumah, nah ini siswa bisa melakukan konsultasi terbatas ya, ke sekolah. Nah, ini tentu juga dari sekolah harus menyiapkan Bapak Ibu gurunya dan juga siswa sendiri memang atas persetujuan dari orang tua, sehingga kesulitan-kesulitan ini harus kita bisa meminimalisir kesulitan anak-anak bisa memperoleh pendidikan. Namun demikian memang di sekolah kita dari anak-anak itu juga sedikit antara 5 sampai 10. Nah, ini juga diatur ya, sehingga mereka tidak saling bertemu ya. Ini kita wanti-wanti betul kepada sekolah untuk dalam hal menjalankan konsultasi terbatas. Nah, saat ini juga untuk sekolah-sekolah juga sudah mengembangkan untuk blended learning ya, untuk bisa kita mengkolaborasikan, menggabungkan ya antara yang PJJ dan juga yang tatap muka. Nah, tentu yang untuk PJJ itu mata pelajaran yang bisa dilakukan secara online. Nah, kemudian yang mengalami kesulitan juga bisa berada berkonsultasi di sekolah dengan pembelajaran terbatas. Next ya. Nah, ini tentu sampai di mana evaluasi pembelajaran tatap muka yang terbatas di SMK. Tentu kita juga melakukan pemantauan dan juga di sekolah-sekolah saat ini juga kita ada sekolah dengan kita mempunyai satgas COVID di sekolah dan pengawas pembina dilibatkan, termasuk dari OPD atau organisasi perangkat daerah atau SKPD terkait, memang melihat memantau adanya kesiapan sampai di mana untuk sekolah-sekolah di dalam hal untuk protokol kesehatannya. Jadi tetap nanti ini ya upayanya tetap kita dalam hal ini untuk semester depan PJJ online atau belajar dari rumah tetap masih dilakukan. Namun untuk materi-materi yang bisa di-online-kan atau blended learning tetap dijalankan, dan dengan tetap kita memprioritaskan keselamatan kesehatan dari siswa dan warga sekolah. Next. Nah, ini ya satgas COVID ya di sekolah memang ada yang belum, namun kita sekarang sedang memacu, dan kemarin ada kita pertemuan dengan musyawarah kepala sekolah. Nah, ini tentu kita minta kepada sekolah-sekolah untuk mereka menyiapkan ataupun membentuk tim satgas COVID tingkat sekolah. Nah, ini memang mereka juga harus bisa menyiapkan untuk daftar periksa ataupun checklist yang harus ada untuk kesiapan pembelajaran tatap muka. Nah, ini pemahamannya juga sudah bagus. Nah, tentu kita dalam hal ini dengan bersama-sama sekolah ada sosialisasi lewat sekolah bagi warga sekolah dan komite. Kemudian seperti apa yang nanti jika PTM dibuka sistem atau pola yang dipakai. Nah, ini tentu kita juga mendasar regulasi dari pemerintah nasional atau pemerintah, dan tentu melihat dengan kondisi pandemi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Hasil kita melihat kondisi yang ada saat ini memang sudah merah, mudah-mudahan nanti bisa semakin sedikit ya, namun memang kalau kondisinya sekarang memang masih memprihatinkan. Nah, tentu kita rencananya belum akan membuka untuk awal tahun di bulan Januari. Memang kami juga sudah membuat telaah ke gubernur kalau memungkinkan. Nah, nanti untuk bulan Februari itu saja untuk sekolah percontohan, untuk SMA, SMK masing-masing kabupaten kota satu kita lihat dulu kalau itu sudah bagus dan didampingi oleh OPD terkait dan
IDAI siap untuk bisa mendampingi. Nah, tentu kami juga mengucapkan terima kasih ya kepada IDAI kalau nanti ada percontohan untuk pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, ini tentu kita juga harus bersama-sama mengawal ya untuk bisa kita lakukan. Tentu nanti dari ada surat edaran dari gubernur itu tidak hanya untuk khususnya yang SMA SMK yang menjadi kewenangan provinsi, namun DIY beda dengan provinsi lain. Tentu biasanya dari Pemda akan berkoordinasi juga dengan Kanwil Kemenang dan juga dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Kemarin kita juga sudah berkoordinasi, telah staf sudah kita susun, namun tentu akan nanti dikoordinasikan atau dirapatkan di level yang di Pemda di Kepatian. Nah, ini sehingga nanti edaran itu betul-betul kita sangat berhati-hati untuk bisa menyikapi baik yang untuk jenjang SD, SMP, pendidikan dasar, pendidikan menengah ataupun yang untuk PKBM ya untuk pendidikan masyarakat. Nah, ini sehingga kita dalam hal ini juga nanti harus menyiapkan sekolah bisa nanti bekerja sama dengan layanan sekolah, layanan kesehatan terdekat untuk mengantisipasi kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Next, nah untuk ini sedikit mungkin dari beberapa hal yang sudah dilakukan ya terkait memang untuk dana relaksasi dana BOS bisa dipergunakan untuk kita bersama-sama penanggulangan ataupun mengatasi pembelajaran masa COVID dan juga dalam hal ini untuk penyederhanaan kurikulum. Nah, memang kurikulum saat ini juga khususnya yang SMK ya itu juga akan ada kurikulum yang berbeda ya untuk karena beban ya, yang secara teori itu banyak. Nah, ini juga harus bisa dipadatkan. Kemudian juga untuk para siswa-siswi secara nasional memperoleh pulsa. Nah, ini melalui data pokok pendidikan. Nah, ini tentu kita juga selalu berkoordinasi untuk para operator sehingga mereka bisa memperoleh fasilitas pulsa. Kemudian DIY, Pemda, kita juga mempunyai Jogja Belajar. Nah, ini tentu bisa memberikan bimbingan teknis kepada para Bapak Ibu guru, tidak hanya yang ada di jenjang menengah, namun jenjang pendidikan dasar juga bisa kita fasilitasi terkait dengan kemampuan mereka dalam hal memanfaatkan IT memang masih sangat beragam. Nah, ini tentu harus kita dukung ataupun kita fasilitasi. Nah, pemanfaatan dari platform ini masih kita minta kepada sekolah untuk bisa mempergunakan seoptimal mungkin. Kemudian juga kalau kita melihat ajaran dari Ki Hajar Dewantara dengan Tri Pusat Pendidikan, nah tentu ini semuanya akan bisa berhasil kalau keluarga, lingkungan pendidikan, dan juga lingkungan masyarakat ini bersatu padu untuk bisa mewujudkan anak-anak kita memang cerdas secara emosional maupun secara akademik. Nah, ini tentu harus bisa kita lakukan bersama-sama. Kemudian juga dalam hal ini untuk bisa mendorong kreativitas ataupun inovasi, banyak dari sekolah-sekolah sudah menampilkan ataupun mereka mengunggah karya-karya mereka, video ataupun pembelajaran yang kreatif ya untuk contoh-contoh seperti itu ringkas bagaimana cara mereka misalkan untuk belajar menanam pohon semacam itu dengan hal-hal yang video sederhana namun sangat bagus dan ada hobi-hobi dari mereka yang dituangkan yang di dalam video. Nah, dari sekolah-sekolah sudah banyak membuat. Nah, ini tentu harus kita dukung dan juga model pembelajaran dengan modul. Nah, ini modul juga tadi disampaikan bisa memberikan kemandirian dan kreativitas sudah dilakukan di SMK 1 Pakem dan SMK yang lain sudah ada yang mengikuti. Nah, inilah bentuk-bentuk terobosan yang tentu harus kita dukung untuk bisa kita lakukan. Nah, juga yang menjadi keprihatinan kita bersama tentu dalam hal untuk sekolah yang basis
pondok ya, ataupun boarding. Nah ini tentu lebih kita di dalam hal pendampingan ya, kasus-kasus banyak terjadi di pondok pesantren ataupun yang boarding. Nah ini tentu menjadi perhatian kita bersama-sama, sehingga walaupun di pondok mungkin ini dalam hal untuk pemakaian masker ya tetap harus dilakukan, 3M-nya juga harus tetap dijaga, karena keluar masuknya siswa, walaupun siswa itu sudah tidak boleh keluar masuk, namun mungkin dari para gurunya, rumahnya di luar, ataupun tukang masaknya dari luar, dan lain-lain, ini menjadi perhatian kita bersama-sama. Next. Nah, inilah Bapak Ibu, kita pandemi COVID memang belum selesai, belum usai, namun kita juga harus bisa menghadapi dengan adaptasi kebiasaan baru, ya, selalu 3M, ya, memakai masker, mencuci tangan, pakai sabun, menjaga jarak, dan juga dalam hal ini menghindari kerumunan, serta menjaga stamina. Ini sangat penting kita untuk bisa tetap bisa eksis ataupun bisa sehat. Nah ini tentu kita juga berusaha untuk mengurangi kontak dengan masyarakat banyak. Nah inilah upaya-upaya yang harus bisa kita lakukan, dan tentu kita harus bisa semangat untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Tentu banyak kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paparan yang sangat lengkap dari Ibu Uti tentang kesiapan pemerintah khususnya Disdikpora dalam menyambut pembelajaran tatap muka pada Januari 2021. Mungkin ada beberapa peserta yang mau mengajukan pertanyaan. Ini ada Bapak Sugeng Pranyoto yang akan bertanya. Monggo silahkan Bapak Sugeng. Terima kasih Pak Yudi atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya tidak akan bertanya, cuma saya akan berpendapat saja ya. Dari pemaparan dari 3 pemateri tadi, mulai dari Profesor sampai Pak Huda sama Ibu. Jadi saya di sini sebagai orang tua, Bu, orang tua siswa, kebetulan anak saya itu kelas 1 SMP ya. Jadi memang saya mengalami masa-masa susah ketika pembelajaran dilakukan secara daring. Tetapi saya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Profesor Danisworo tadi, bahwa tatap muka yang akan dilakukan Januari, kalau menurut saya sih dengan melihat kondisi akhir-akhir ini, menurut saya nggak usah dulu dilakukan. Kenapa? Alasannya, pertama, di Indonesia sendiri itu kan kemarin penambahan pasien COVID mencapai rekor ya. 1 hari itu bisa sampai 8.000. Bahkan di DIY juga mencapai rekor. 1 hari bisa 185 atau 86, saya agak lupa datanya. Nah itu. Nah, dengan melihat kondisi-kondisi seperti ini, saya kira kalau tatap muka dilakukan di bulan Januari akan sangat, menurut saya, berisiko ya. Apalagi di bulan Desember itu akan ada banyak peristiwa yang itu akan sangat banyak timbul kerumunan. Kayak tanggal 9 besok akan ada pilkada. Kemudian ada libur akhir tahun, meskipun pemerintah itu sudah memotong libur akhir tahun. Tetapi saya nggak yakin bahwa nantinya ketika sudah ada pemotongan itu, masyarakat tidak akan berlibur. Masih akan agak kasusnya seperti yang kemarin ketika akhir Oktober ada libur panjang, dan kemudian eksesnya sampai sekarang pasien-pasien COVID itu jadi naik lagi. Itu karena diduga karena efek dari libur itu. Kemudian alasan saya lainnya kenapa saya tidak setuju dengan tatap muka pada bulan Januari, ini kan vaksin sebentar lagi akan dilakukan ya. Pemerintah sudah mempersiapkan diri untuk program vaksinasi. Nah, kenapa tinggal 4 bulan lagi? Kalau menurut saya kan tahun ajaran baru itu kemungkinan tinggal 4 sampai 5 bulan lagi ya Bu ya, karena mungkin bulan Mei atau Juni itu akan ada kenaikan kelas ya. Nah, kenapa enggak itu aja, nanti pembelajaran tatap muka dimulai lagi pada tahun ajaran baru. Toh ini tinggal 4 atau 5 bulan lagi ya. Meskipun memang sekarang ini dengan pembelajaran daring itu kualitas dari pendidikan turun. Kalau menurut saya sih enggak masalah. Karena apa? Karena kita lebih mengutamakan dari sisi kesehatan. Kesehatan yang paling penting.
Kita nggak mau nantinya ketika habis pilkada ada libur panjang terus ada tatap muka, justru malah nanti jumlah pasien COVID-nya akan tambah naik lagi. Itu nanti akan lebih malah kesulitan dalam mengantisipasinya. Mending kalau menurut pendapat saya pribadi sebagai orang tua wali siswa, mending pembelajaran tatap muka dilakukan sekalian pada tahun ajaran baru. Toh itu tinggal 4-5 bulan lagi dan program vaksinasi dari pemerintah sudah dijalankan. Itu pendapat dari saya. Terima kasih Pak Yudi atas waktunya. Ya, terima kasih Pak Sugeng atas pertanyaannya sebagai orang tua siswa ya. Ya, monggo Ibu Isti atau Pak Uda kalau ada tanggapan silakan. Ya, mungkin saya dulu nggih. Pak Bapak ya Pak Uda. Matur nuwun Pak Sugeng Pranyoto. Betul memang Bapak, memang kalau kita melihat kondisinya, kita lebih harga mati kesehatan, ibaratnya harga mati dalam tanda petik untuk prioritas utama kita. Tadi juga saya matur bahwasanya untuk saat ini kemarin setelah hasil rapat dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, IDAI, dan juga OPD terkait itu memang saat ini kita besok belum melakukan untuk PTM, pembelajaran tatap muka. Namun memang mungkin ada khususnya yang untuk jenjang sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan, sekolah percontohan yang akan didampingi oleh OPD terkait dan IDAI. Dari IDAI Pusat, Pak Dr. Aman, ya Ketua IDAI Pusat saat itu kita waktu itu rapat koordinasi dan juga dari IDAI DIY. Nah ini memang siap nanti untuk dalam hal ini mendampingi kalau ada percontohan. Nah, ini memang protokol kesehatannya ketat. Itu saja masih terus tidak langsung semua siswa masuk. Contoh seperti kalau misalkan sekolah yang besar ya muridnya lebih dari 2.300 di STM Rican. Nah, itu jelas tidak mungkin itu biuk seperti itu. Jadi nanti bisa dalam arti dapat untuk pembukaan ya. Nah, itu makanya ada sekolah percontohan ini kita lihat dulu. Nah, dengan jumlah kapasitas kurang dari 50% dan itu juga ada shift-shiftannya. Nah, ini yang khususnya jenjang di bawahnya memang nanti untuk tentu tidak tergesa-gesa seperti itu. Terima kasih masukannya nanti untuk katakanlah ada vaksin ya, kemudian sampai nanti kita lihat perkembangannya sampai di akhir semester ya, Juni. Nah ini kita lihat kondisinya ini tentu kita juga akan menjadi masukan untuk kebijakan. Matur nuwun. Ya, terima kasih Bu Isti. Pak Uda, ada tanggapan? Cukup, saya kira itu masukan yang baik, nanti bisa jadikan pertimbangan juga. Ya. Mungkin ada peserta lain yang mau menanggapi atau pertanyaan. Ini ada satu pertanyaan dari Mas Nanda. Selamat pagi. Saya mau tanya dong, pendekatan seperti apa yang cocok untuk anak didik terkait dengan protokol kesehatan? Mengingat kadang yang dewasa saja masih suka ndablek. Apalagi anak-anak juga belum punya level sense of responsibility yang sama dengan orang dewasa. Monggo Bu, silakan Bu. Terima kasih Mas Nanda. Nah, ini memang kalau kita melihat ya, mereka tahu ya, kita itu tahu, oh ini 3M itu harus apa secara kita secara sudah hafal. Namun implementasi atau pembiasaannya, nah ini memang kita mulai dari diri kita sendiri kepada anak-anak kita memberi contoh. Nah ini mungkin Pak, saya sedikit cerita ya. Kalau saya pulang dari rumah itu belum masuk rumah tapi di kamar mandi luar sudah langsung mandi baru masuk kalau sudah mandi. Nah ini memberi contoh kepada anak-anak saya yang saya sendiri sing ragil sudah kuliah tapi kadang-kadang ngeleng-ngeleng masih ini Pak. Jadi untuk itu memang dalam hal pembiasaan dan contoh-contoh memang harus kita berikan kepada anak-anak ini. Dan betul kita harus juweh, selalu mengingatkan istilah Jawa ini juweh Pak. Jadi mungkin jadi kadang-kadang bosan, namun harus terus kita lakukan. Namun juga dengan pendekatan tentu bahasanya ya inilah
mungkin sambil tidak marah ataupun kita juga dengan santai dalam hal memberikan pemahaman. Ya, terima kasih Bu Isti. Ini ada lagi pertanyaan dari Mas Arif Rianto. Mohon izin bertanya, bagaimana kebijakan Disdikpora DIY jika ada siswa yang terkonfirmasi positif COVID-19, tapi PJJ tetap berjalan? Apakah sudah ada SOP penanganan untuk pasien yang terkonfirmasi ini sampai kondisi pemulihan baik fisik maupun non fisik di satuan pendidikan? Jadi apakah ada langkah yang sudah disiapkan atau SOP yang disiapkan di Disdikpora jika ada siswa yang positif corona? Monggo, Bu. Terima kasih Pak terkait ini dalam hal ini kita punya untuk pos adat kebiasaan baru itu. Nah terkait untuk para misalkan siswa itu terpapar atau kena. Nah ini tentu dari sekolah tidak harus menunggu surat itu dengan surat formal. Mereka harus segera melaporkan. Pertama juga tentu ke layanan kesehatan terdekat dan juga kepada dinas. Nah, tentu kami juga akan menghubungi dinas kesehatan ataupun gugus tugas COVID di bidang kesehatan untuk bisa bersama-sama menangani anak ini. Nah, ini Pak Bapak Ibu. Jadi upaya-upaya sudah kita lakukan dan juga tentu untuk pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran tentu juga harus dihentikan dulu. Misalkan ada tadi ada pembelajaran, namun non sewu Mas Aris ini yang untuk jenjang SMP atau apa kalau kita melihat di sekolah memang pernah ada kabar tapi dari ada anak kena dari orang tua, namun tidak menularkan ke teman lainnya. Nah, ini juga ada tracking di situ dari sekolah langkah-langkahnya seperti itu. Jadi untuk sekolah secara SOP itu sudah tahu untuk jalan ataupun prosedur-prosedur yang harus dilakukan. Ya. Mungkin ini pertanyaan kelima ini hampir sama dengan pertanyaan yang disampaikan Mas Arif tadi. Pertanyaan dari Ibu Bekti. Bapak dan Ibu, skenario pemerintah kalau sampai sekolah-sekolah yang kembali tatap muka itu terpapar COVID-19, bagaimana? Dipatok saja sekolah percobaan sudah ada yang terinfeksi. Ya, Pak. Saya Bu, kalau kita melihat untuk saat ini mendasar keputusan 4 menteri, keputusan bersama 4 menteri, memang kita belum ada regulasi yang untuk pembelajaran tatap muka seperti itu. Jadi kalau yang pembelajaran kami khususnya yang untuk jenjang SMA, SMK belum Pak, untuk surat edaran gubernur maupun surat edaran dari kepala dinas. Nah ini tentu kalau ada anak yang informasi ada anak terpapar, tentu penanganannya juga jadi saya matur menghubungi kesehatan terdekat, kemudian juga dengan menghubungi sekolah, menghubungi koordinasi dengan dinas macam itu. Kita juga melangkah untuk ke gugus tugas COVID yang ada di DIY. Terima kasih Bu Isti. Mungkin Pak Huda ada tanggapan soal pertanyaan dari Mas Arif Rianto dan Ibu Bekti tadi soal kekhawatiran kalau sekolah siswa terpapar kemudian langkah apa saja yang dilakukan oleh pemerintah. Monggo Pak Huda. Saya kira ini akan terjawab ketika kita membuat sekolah percontohan step by step seperti apa langkah-langkah itu. Dan yang jelas fasilitas kesehatan kita mesti kita siapkan dengan baik ya. Kalau kami sendiri dalam kondisi saat ini sangat tidak merekomendasikan sekolah di DIY untuk masuk saat ini. Karena kita melihat sendiri betapa kemudian vaskes-vaskes kita sangat penuh, tenaga-tenaga kesehatan kita sangat kepayahan, nah, kemudian juga resikonya cukup tinggi ya, terutama nanti bagi guru-guru. Kita sudah mengetahui kalau di Jogja ini ada beberapa orang ustadz, ustadzah, kiai ya, di Indonesia bahkan juga meninggal karena paparan dari siswa-siswinya. Jadi ini jadi pembelajaran kita
Apalagi besok kita mau ada momentum pilkada, kita lihatlah setelah momentum pilkada besok seperti apa, baru kemudian kita bisa berbicara tentang sekolah masuk aman dengan menerapkan 3M ini. Jadi saat ini yang dilakukan mestinya adalah memperbaiki sistem daring yang ada saat ini. Nah, saya setuju tadi masuk akal kalau kemudian kita tunggu sebentar, lihat vaksin dan lain-lain. Jadi itu rekan-rekan semua, saya kira sekaligus saya sebagai penutup di kesempatan ini ya, saya nanti mohon izin juga untuk kita masing-masing untuk jaga protokol kesehatan, kemudian kita cegah corona, dan betul-betul kita saat ini dalam kondisi yang harus sangat waspada di Jakarta ini. Ekonomi tak berjalan, tapi protokol kesehatan harus sangat ketat juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Uda. Terima kasih Bu Isti Triasih atas telah bergabung dalam forum discussion group kali ini. Dan sebelum saya akhiri, ada beberapa saripati yang dari hasil diskusi yang bisa saya rangkum di sini, bahwa rencana pembelajaran tatap muka yang direncanakan digelar pada Januari 2021 harus ditinjau ulang, khususnya dengan melihat dengan beberapa prioritas, yaitu kesehatan, keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga pendidik, keluarga, dan masyarakat. Itu yang menjadi prioritas utama sebelum digelar pendidikan tatap muka. Kemudian dalam adaptasi kebiasaan baru, pemerintah maupun pihak sekolah tidak boleh gegabah dalam menentukan atau membuka pembelajaran secara tatap muka. Kemudian ada lagi koordinasi sekolah dengan OPD terkait, Satgas harus lebih diutamakan lagi untuk mendampingi program kegiatan belajar tatap muka jika itu nanti benar-benar dilaksanakan. Kemudian yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi informasi harus dimaksimalkan untuk mendukung program pembelajaran, baik pembelajaran jarak jauh maupun pendidikan tatap muka. Mungkin itu saripati ataupun sedikit kesimpulan yang bisa saya tarik dalam diskusi pagi ini. Semoga hasilnya bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Isti Triasih dan Bapak Huda Tri Yudiana telah bergabung dalam diskusi kali ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman rekan-rekan yang telah bergabung dalam diskusi kali ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.